بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di awal malam ini kita masih senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kita mudah-mudahan mampu untuk menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat dan salam tersampaikan juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Badar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mempelajari tentang keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan kita pada malam ini adalah apa saja kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu qailulah. Ya, jadi kalau kita melihat dari tasalsul atau kita melihat dari awal pembahasan kita tentang keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di malam hari beliau berada di rumah. Kemudian ketika Bilal mengumandangkan azan subuh, beliau menuju ke masjid. Dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah duduk di masjid setelah melaksanakan salat subuh. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk zikir. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca zikir di pagi hari, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya. Ini semua adalah bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika matahari terbit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya untuk bercengkrama dengan keluarga beliau, dengan anak beliau, ya, sehingga semakin menambah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau dan anak-anak beliau. Kemudian setelah beliau bercengkrama sebentar dengan keluarga beliau, di waktu duha beliau pergi ke masjid lagi. Ya, beliau menyampaikan ilmu di masjid, tapi terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu duha juga melakukan ziarah ke rumah-rumah sahabat-sahabatnya dalam rangka untuk mengikat hati para sahabatnya, sehingga terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di masjid untuk mengajarkan ilmu, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menziarahi sahabat-sahabatnya, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sendiri. Kemudian selanjutnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan aktivitas di waktu duha, ini artinya melaksanakan aktivitas di waktu duha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah lagi, ya, yaitu di waktu yang disebut dengan al-qailulah. Al-qailulah ini adalah satu sebutan bagi waktu yang waktunya itu terbentang dari sebelum zuhur sampai setelah zuhur. Artinya waktu qailulah ini adalah waktu pertengahan siang, ya, waktu siang yang pertengahan sebelum zuhur sampai setelah zuhur, ya.
Karena nanti ada sunnahnya. Di antara sunnah yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah melaksanakan istirahat sebentar di waktu al-qailulah, di waktu pertengahan siang. Inilah sunnah Rasulullah SAW yang sangat penting. Tapi yang menyedihkan adalah umat Islam itu sebagian itu tidak percaya dalil, lebih percaya kepada penelitian orang-orang Barat. Ya, jadi orang Barat ya, itu adalah orang yang selalu tergantung dengan logikanya. Jadi kalau misalnya nggak masuk logika, nggak akan dikerjakan. Tetapi ketika sudah ada penelitiannya, dikerjakan. Ya, di Amerika itu sampai ada penelitian khusus tentang tidur. Jadi ada satu lembaga yang meriset tentang tidur. Jadi ketika diteliti tentang apa manfaatnya tidur di pertengahan siang, ternyata tidur di pertengahan siang itu dapat menjaga manusia dari beberapa penyakit. Kemudian tidur di waktu siang itu dapat merefresh pikiran kita. Dan ini kita adalah daerah yang katanya menerapkan syariat Islam. Ya. Mungkin ada masukan ya bagi siapapun yang mendengarkan. Ya. Seharusnya para pekerja, pegawai negeri sipil atau pekerja-pekerja yang lainnya itu seharusnya ada waktu space istirahat. Memang ada waktu istirahat. Tetapi biasanya waktu istirahat itu biasa digunakan untuk apa? Untuk makan siang dan untuk bercengkrama. Ya, kenapa tidak kita sosialisasikan di tengah-tengah kawan kita bahwa di waktu siang itu kalau ada kita tidur sebentar. Karena kalau di perusahaan-perusahaan besar di Amerika itu sudah ada diberikan warning, diberikan satu peringatan bahwa di waktu siang ya, di waktu kerja, di waktu siang itu boleh istirahat, bahkan disediakan tempat tidur. Untuk apa? Untuk beristirahat. Dan ternyata ini sunnah Rasulullah SAW. Ya, sebelum penelitian yang dibuat oleh orang-orang Barat, ternyata Rasulullah SAW sudah mempraktekannya, melaksanakan istirahat, walaupun hanya sebentar saja di waktu pertengahan siang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW di waktu al-qailulah ini ya, beliau sebelum beristirahat beliau bercengkrama dengan istri-istri beliau. Dan sebagaimana yang pernah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa Rasulullah SAW selalu membawa beberapa barang berharga yang selalu ada dengan beliau. Yang pertama adalah sisir. Jadi Rasulullah SAW itu suka bawa sisir. Untuk apa? Sebelum masuk ke rumah beliau menyisir rambutnya atau menyisir janggutnya. Supaya apa? Supaya istrinya merasa senang. Karena manusia itu kan senang melihat hal-hal yang indah dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW senantiasa membawa siwak. Ya. Kalau kita sekarang ini mungkin membawa sesuatu yang menyegarkan mulut. Rasulullah SAW membawa siwak dan beliau sebelum masuk rumah bisa bersiwak. Dan Rasulullah SAW tidak lupa untuk membawa minyak wangi. Ini 3 hal yang selalu dibawa oleh Rasulullah SAW dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyenangkan keluarganya. Ya. Karena gini, kalau misalnya ketika istri di rumah ya, dia tunggu marah, tapi ketika melihat suaminya itu dalam keadaan istrinya good looking, dalam keadaan ganteng, dalam keadaan menarik dan sebagainya, mungkin itu dapat meredam amarahnya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi Rasulullah SAW selalu membawa ini ketika masuk ke rumah atau sebelum masuk ke rumahnya. Suatu ketika Rasulullah SAW ditawarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha satu makanan. Ini merupakan pelajaran yang penting yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada setiap keluarga Muslim. Rasulullah SAW masuk ke rumah dan ketika itu Rasulullah SAW dalam keadaan puasa.
puasa sunnah. Ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah, ternyata Aisyah radhiyallahu anha menyodorkan kepada Rasulullah SAW satu makanan yang disebut oleh Aisyah adalah satu makanan yang namanya hais. Ya, ini kita mengenal makanan di zaman Rasulullah SAW. Jadi hais ini merupakan makanan yang bergizi tinggi. Kenapa dikatakan bergizi tinggi? Karena hais ini terdiri dari yang pertama adalah kurma yang dicampur dengan akid. Akid ini keju yang dibekukan, susu yang dibekukan atau keju. Ya. Kemudian ada asaman. Asaman ini minyak yang berasal dari hewan. Biasanya berasal dari kambing atau berasal dari sapi. Ini dicampur, ya, kemudian dijadikan makanan di zaman Rasulullah SAW. Ini makanan yang bergizi tinggi yang ditawarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah SAW tidak mau mengecewakan Aisyah yang telah menawarkan makanan kepada beliau, sehingga Rasulullah SAW memakan makanan yang disodorkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau mengatakan, qad kuntu asbahtu shaimah. Padahal saya pada hari ini berpuasa, tapi saya sengaja memakan makanan ini, ya, dalam rangka untuk menyenangkan istri beliau. Sebenarnya kan masalah menyenangkan istri ini kan masalah yang simpel, ya. Terkadang seorang suami tidak peka dengan hal-hal seperti ini, sehingga saya berpuasa. Ini sudah waktu qailulah. Qailulah itu kan sudah hampir waktu zuhur. Tapi Rasulullah SAW demi untuk menyenangkan hati keluarganya, beliau berbuka puasa. Padahal itu di waktu yang hampir mendekati waktu zuhur. Nah, ini pelajaran penting bagi kita bahwa menyenangkan hati kaum muslimin, terkhususnya menyenangkan hati keluarga kita, ya, dalam koridor yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Makanya kita dilarang untuk apa? Kita dilarang untuk menyakiti hati seorang muslim, walaupun dengan hal yang sangat sepele. Sedangkan puasa sunnah itu hukumnya sunnah. Maka di sini kita bisa mendapatkan satu pelajaran bahwa yang wajib itu harus dikedepankan daripada yang sunnah. Menyenangkan hati seorang muslim adalah wajib, sedangkan puasa sunnah hukumnya sunnah. Makanya Rasulullah SAW rela berbuka puasa, ya, dalam rangka untuk menyenangkan hati istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah istri beliau yang bernama Juwairiyah. Juwairiyah ini anak atau putri dari kepala suku Bani Mustaliq namanya. Jadi Bani Mustaliq ini awalnya tidak masuk Islam, kemudian setelah Rasulullah SAW datang ke sana dan mereka akhirnya menerima Islam sebagai agama mereka. Suatu ketika Rasulullah SAW mendapati Juwairiyah masih berzikir di rumah. Jadi memang Ummahatul Mukminin, istri-istri Rasulullah SAW itu unik-unik. Kalau Aisyah radhiyallahu anha selalu menyambut Rasulullah SAW dengan makanan, suka memasak Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan Juwairiyah, beliau itu suka berzikir, suka sekali berzikir. Makanya Rasulullah SAW mendapati beberapa kali Juwairiyah, ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah, Juwairiyah masih berzikir. Bayangkan, ketika waktu subuh, Juwairiyah berzikir. Rasulullah SAW pulang ketika terbit matahari, Juwairiyah masih berzikir. Rasulullah SAW ketika waktu duha keluar dalam rangka untuk menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya, Juwairiyah masih berzikir. Di waktu qailulah, Juwairiyah masih berzikir. Masya Allah, ini zikir yang luar biasa, yang beliau berzikir dari waktu pagi, ya, dari waktu subuh sampai mendekati waktu zuhur.
Karena seorang mukmin, seorang muslim mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwa untuk menenangkan hati itu tidak ada cara yang lain kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang. Ya. Tapi kan kita berbeda-beda. Ada yang bertahan berzikir dari pagi sampai siang, ada. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan lagi kepada kita bahwa kalau kita termasuk orang yang mungkin tidak sanggup untuk berzikir seperti Juwairiyah, kita tidak mampu untuk berzikir seperti Juwairiyah yang berzikir dari pagi sampai menjelang zuhur, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita ucapkan satu zikir yang zikirnya itu nilainya setara atau lebih dari nilai zikir Juwairiyah yang dari pagi sampai menjelang zuhur. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Ya, beliau berdialog dengan Juwairiyah. Wahai Juwairiyah, ya, kamu belum berpindah tempatmu dari pagi sampai sekarang, belum berpindah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Juwairiyah, iya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW ya, dengan kelembutan hatinya, dengan kedalaman ilmunya dan dibimbing wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada Juwairiyah, akan saya ajarkan kepadamu wahai Juwairiyah satu zikir, jikalau kamu mengucapkannya maka setara dengan nilai zikirmu dari pagi sampai siang. Masya Allah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW tahu bahwa di antara umatnya itu yang ada yang tidak kuat berzikir, ya. Baru berzikir Subhanallah 33 kali itu kadang-kadang nggak sanggup. Kemudian berzikir lagi Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La haula wa la quwata illa billah, mungkin baru 10 kali kita nggak sanggup lagi, ya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada Juwairiyah dan kepada umatnya satu zikir yang nilainya setara dengan zikir Juwairiyah. Apa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Ada 4 kata, ya. Ada 4 kata atau 4 kalimat. Yang pertama adalah Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Kemudian yang kedua, adada khalqih. Kemudian yang ketiga, wa ridha nafsih. Kemudian wa zinata arsyih wa midada kalimatih. 5 berarti. Ada 5, ya. Jadi bunyi zikirnya adalah Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 2 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatani habibatani 'inda Rahman. Ada 2 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Thaqilatani fil mizan, yang sangat berat dalam timbangan di hari kiamat nanti. Khafifatani 'inda lisan, tapi mudah untuk diucapkan oleh lisan. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah. Jadi ini 2 zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul mengajarkan Subhanallahi wa bihamdih. Itu yang pertama. Yang kedua, adada khalqih, sesuai dengan jumlah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita tidak bisa menghitung makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari manusia, dari jin, dari hewan, dari tumbuhan,
dan semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengatakan bahwa seluruh makhluk yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala seperti seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ridha nafsih, dan sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa zinata arsyih, dan demi arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa midada kalimatih, dan berdasarkan bilangan dari kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Juwairiyah. Di waktu kapan? Di waktu qailulah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang ke rumah tidak mengatakan saya capek, ya saya butuh ini, saya butuh itu, enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke rumah, ya, dengan senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercengkrama dengan istri beliau. Ya. Melihat istri beliau menawarkan makanan, beliau makan. Ya. Melihat istri beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan, ya, dan diajarkan tentang doa atau zikir yang singkat tapi bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu qailulah adalah terkadang beliau sebelum istirahat menerima beberapa tamu yang tamunya ini adalah kebanyakan wanita. Nah, jadi kenapa? Karena ketika di masjid para wanita tidak bisa hadir. Ya, mungkin karena ada kerjaan atau mungkin malu untuk bersama dengan majelis laki-laki dan sebagainya. Makanya biasanya di waktu qailulah itu datang beberapa sahabiyat, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wanita, dan tentunya ditemani oleh ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk apa? Untuk menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa perkara dalam agama ini. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan pertanyaan-pertanyaan ini, maka wanita-wanita muslimah dapat mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih detail dan lebih bermanfaat kepada mereka. Di antaranya adalah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikunjungi oleh beberapa sahabiyat, di antaranya adalah Ummu Sulaim. Ini Ummu Sulaim adalah tokoh yang sering kita sebutkan, ibunya Anas bin Malik. Ummu Sulaim berdasarkan pendapat beberapa ahli sejarah bahwa Ummu Sulaim ini mempunyai hubungan kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi jauh, yaitu hubungan kekerabatan dari neneknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salma. Ya, jadi di antara neneknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Salma. Salma ini adalah ibu dari Abdul Muthalib, yes, istri dari Hashim. Makanya yang pertama, karena memang Ummu Sulaim inilah orang yang suka untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menurut beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa Ummu Sulaim mempunyai hubungan kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari neneknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salma. Salma itu berasal dari Bani Najjar. Bani Najjar, ya, mereka itu asalnya dari Yathrib yang kemudian berubah namanya menjadi Al-Madinah An-Nabawiyah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Ummu Sulaim dan beberapa sahabiyat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini pertanyaannya sangat detail. Pertanyaannya sangat detail, yaitu pertanyaan tentang yang berhubungan dengan wanita secara khusus. Apa pertanyaannya? Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita idza
ra'atil mar'atu anna zawjaha yujami'uha fil manami ataghtasilu, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau seandainya seorang wanita ya, bermimpi berhubungan badan dengan suaminya, apakah dia itu wajib mandi? Ya, karena apa? Karena yang beredar di kalangan para sahabat dan sahabiat, ada istilah kita lah mimpi basah ya. Yang mimpi basah itu cuma laki-laki. Makanya ini pertanyaan yang nggak mungkin disodorkan di masjid, ya. Nggak mungkin disodorkan di masjid. Makanya itu butuh pertanyaan yang khusus dan dilontarkan di tempat yang khusus, yaitu di rumah Rasulullah SAW. Ya. Kalau seandainya seorang wanita mimpi basah, ya, apakah wajib mandi? Ya. Maka salah seorang ummahatul mukminin yang bernama Ummu Salamah mengatakan, taribat yadaka ya Ummu Sulaim. Ya. Ini taribat yadaka ini merupakan kalimat candaan. Ya. Ya. Kalau bisa diterjemahkan secara lepas artinya celaka, tapi bukan celaka sini. Artinya pertanyaannya kok seperti itu Ummu Sulaim, gitu kan? Karena apa? Karena Rasulullah SAW adalah pribadi yang sebenarnya pemalu. Rasul pemalu, ya. Dan Ummu Salamah mengetahui bahwa Rasulullah SAW sebenarnya kalau pertanyaan seperti ini kalau bukan dari keluarganya susah untuk menjawabnya. Tapi karena Rasulullah SAW tidak pernah menyembunyikan ilmu, makanya Rasulullah SAW menjawab. Mendengar perkataan Ummu Salamah, ya, apa pertanyaan seperti ini wahai Ummu Sulaim? Maka wanita-wanita atau sahabiat yang hadir di majlis itu tertawa semuanya. Kemudian Ummu Sulaim dengan tegas mengatakan seperti ini, Innallaha la yastahi minal haqq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah malu untuk menyampaikan kebenaran. Nah, ini merupakan kaidah, ya. Memang Rasulullah SAW mengatakan innal haya'a syu'batun minal iman. Sesungguhnya malu itu merupakan cabang dari iman. Tapi malu di sini bukan malu untuk ilmu, tapi malu untuk berbuat maksiat dan malu untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau malu dengan ilmu tidak boleh. Ini yang disampaikan oleh Ummu Salamah, Ummu Sulaim. Innallaha la yastahi minal haqq. Dan salah seorang tabi'in yang bernama Mujahid mengatakan, lan yanalal ilma mustakbir wala mustahyid. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Selamanya dalam sejarah tidak pernah orang mendapatkan ilmu secara utuh, seorang pemalu dan orang yang sombong. Kenapa? Orang pemalu itu kan biasanya malu untuk bertanya. Kadang-kadang ketika ada majelis, mungkin ada 1-2 kata yang tidak dia fahami dari kajian yang disampaikan oleh ahli ilmu, sehingga dia malu. Saya malu bertanya. Akhirnya apa? Saya simpulkan saja ilmu itu menurut pemikiran saya sendiri. Nah, itu dia. Atau sombong. Siapa itu? Dia masih anak-anak. Dia masih yang menyampaikan ilmu itu masih umurnya masih 30 tahun. Ya, umurnya masih 35 tahun. Umurnya masih 40 tahun. Umur saya sudah tua. Tapi kalau misalnya orang yang tawadhu dan orang yang berani untuk bertanya untuk kebenaran, maka dia insya Allah akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, wa inna nas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amma ashkala alaina khairun min an nakuna minhu ala amya. Sesungguhnya ketika kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu perkara yang tidak jelas bagi kami, itu lebih baik bagi kami daripada kami itu tidak mengetahui ilmunya sama sekali. Nah, ini satu kaidah juga bahwa lebih baik kita bertanya daripada kita salah melangkah, daripada kita salah dalam menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan apa yang Ustaz katakan itu, maka saya mohon
Kalau boleh, zikir yang 4 kata tadi, 5 kata tadi ditulis. Tolong Ustaz tuliskan, tolong kami memperolehnya supaya kami jangan salah lagi. Iya, masya Allah. Langsung dipraktekkan. Langsung kita praktekkan. Langsung dipraktekkan. Baik, insya Allah nanti akan kita tulis, ya. Kemudian nanti akan kita sampaikan ke pengurus nanti. Sampaikan ke pengurus. Ya. Kalau perlu fotokopi, ya kami bayar sama pengurus. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan insya Allah berkah ilmunya, insya Allah. Baik, nanti tolong ingatkan saya lagi, ya. Insya Allah akan kita tulis dan kita sebarkan kepada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khairan. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan lagi kisah tentang Ummu Sulaim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Ummu Sulaim. Bal anti taribat yadaki. Na'am ya Ummu Sulaim. Nah, beliau akhirnya bercanda dengan istri beliau, Ummu Salamah. Ya, wahai Ummu Salamah, bahkan itu apa-apaan kamu? Betul yang dikatakan oleh Ummu Sulaim bahwa pantas bagi seorang Ummu Sulaim untuk bertanya dengan pertanyaan seperti itu. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Ummu Sulaim adalah sikap yang benar. Maka Rasulullah mengatakan, "Alaihal ghuslu idza wajadatil ma." Maka hendaklah seorang wanita itu mandi janabah, ya, mandi dari hadas besar ketika dia melihat air yang keluar, mohon maaf, dari kemaluannya. Artinya apa? Di sini Rasulullah SAW memberikan jawaban yang detail kepada Ummu Sulaim. Jadi sebagaimana seorang laki-laki, ya, ketika dia mimpi basah dan tidak mendapatkan air yang kita tahu dengan sperma keluar dari kemaluannya, maka tidak wajib baginya untuk mandi janabah. Begitu juga seorang perempuan, kalau dia melihat air maka wajib baginya mandi janabah. Tapi kalau tidak melihat air maka tidak wajib baginya mandi janabah. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, kalau begitu berarti perempuan juga ketika mimpi basah harus mandi wajib. Maka Rasulullah SAW, iya betul. Karena apa? Nah, ini satu kaidah lagi, hunna syaqaiqur rijal. Karena sesungguhnya wanita-wanita itu sangat mirip dengan laki-laki. Ini apa artinya? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tidak boleh kita diskriminasi dengan seorang wanita, kecuali terhadap beberapa pokok-pokok yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum laki-laki dengan wanita itu sama haknya, kewajibannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu penegasan bahwa walir rijali 'alaihinna darajah. Bahwa kelebihan seorang laki-laki atau derajat seorang laki-laki di atas seorang wanita itu cuma satu derajat, kata Allah Subhanahu wa taala. Satu derajat. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang laki-laki itu sifat qawwamah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sungguhnya seorang laki-laki itu merupakan pemimpin bagi perempuan. Karena dua hal. Nah, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah itu kepada seorang laki-laki. Ya. Jadi dalam rumah tangga yang menjadi pemimpin itu adalah laki-laki, yang mengatur itu adalah laki-laki, yang membimbing itu adalah laki-laki. Nah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Tapi jangan lupa, ya, kita diberikan, seorang laki-laki itu diberikan hak untuk membimbing seorang wanita, tapi jangan lupa ada kewajibannya. Apa kewajibannya? Memberikan nafkah kepada istrinya, berikan nafkah kepada anak-anaknya.
Ini kewajibannya ditunaikan, haknya ditunaikan, tapi kewajibannya tidak ditunaikan. Jadi harus seimbang. Ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepemimpinan kepada seorang laki-laki, maka ada dua hal. Yang pertama adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi harus bersyukur, seorang laki-laki harus bersyukur. Dan ketika menjadi pemimpin itu bukan artinya seorang laki-laki itu harus arogan. Laki-laki itu ketika diberikan sifat untuk memimpin rumah tangganya, maka seyogyanya seorang laki-laki itu harus menjadi pengayom. Ya, sebagaimana kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau mentafsirkan kata qawwam di sini artinya adalah raisuha, pemimpinnya, wa muallimuha, dan menjadi guru bagi wanita, wa muaddibuha, yang mengajarkan tentang adab-adab kepada wanita. Bukan artinya harus menggunakan tangan besi atau mungkin memukul, melecehkan wanita, bukan. Tapi menjadi guru. Ya, menjadi guru itu dibutuhkan dua hal, yang itu al-hubb, cinta, wal fan, ada seni. Jadi ketika kita menjadi guru itu, ya harus ada dua hal yang harus kita laksanakan. Ya, harus ada cinta yang kita tanamkan, kemudian ada seni dalam menyampaikan ilmu kepada anak didik kita. Maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya bahwa sebenarnya hak laki-laki dengan wanita itu sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah Subhanahu Wa Taala hanya memberikan satu derajat, ya, bagi laki-laki, yaitu menjadi pemimpin, ya, menjadi pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keluarga siapa yang paling banyak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Suami. Ya, suami. Jadi ketika kita menjadi pemimpin, artinya kita siap-siap untuk diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kisah yang lain yang terjadi di waktu Qailulah sebelum Rasulullah SAW tidur adalah kisah yang masyhur, yaitu ketika Rasulullah SAW hendak tidur untuk beristirahat di waktu Qailulah, maka Rasulullah SAW didatangi oleh 3 tamu penting yang merupakan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW ketika di rumah, lutut beliau kelihatan. Lutut beliau kelihatan. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hendak masuk ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian meminta izin kepada Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ata'dzanu li ya Rasulullah? Apakah engkau mengizinkanku wahai Rasulullah? Maka Rasul berkata, "Na'am, iya." Maka masuk Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menyampaikan beberapa perkara kepada Rasulullah SAW, dan beliau keluar dari rumah Rasulullah SAW. Tidak lama berselang datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ata'dzanu li ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW berkata, "Na'am." Apakah saya boleh masuk? Maka Rasul mengatakan, "Iya." Kemudian Umar menyampaikan beberapa perkara tentang permasalahan yang terjadi di Madinah, kemudian bertanya tentang ilmu pada Rasulullah SAW. Yang ketiga masuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Ini perhatikan, ya. Ketika masuk Abu Bakar, ketika masuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lututnya Rasulullah SAW kelihatan. Kemudian ketika masuk Utsman, ya, sebelum masuk Utsman, Rasulullah SAW menurunkan bajunya, ya, sehingga tidak kelihatan lututnya.
Kemudian baru masuk Utsman dan berbicara dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan tentang beberapa hal yang terjadi di Madinah dan tentang ilmu, ya, dan sebagainya. Aisyah radhiyallahu anha yang melihat kejadian tersebut menangkap satu pemandangan yang berbeda. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ya, hari ini, ya, di waktu Qailulah ini ada 3 sahabatmu yang datang. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi saya melihat ada hal yang berbeda. Ketika datang Abu Bakar, ya, lututmu masih kelihatan. Ketika datang Umar, begitu juga, lututnya masih kelihatan. Tapi ketika datang Utsman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membetulkan bajunya dan menurunkan bajunya sehingga tidak kelihatan lututnya." Nah, apa kira-kira yang membuatmu berbeda ketika menghadapi Abu Bakar, Umar, kemudian menghadapi Utsman? Ini juga merupakan kecerdikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena gini, manusia itu tidak bisa kita perlakukan sama, ya. Ada yang kita perlakukan seperti ini, ada yang kita perlakukan seperti ini. Itu dalam ilmu untuk menjadi muallim atau menjadi guru di Arab itu disebut dengan mura'atu furuqil fardiyah. Artinya seorang guru itu harus bisa mengetahui karakter dari murid-muridnya. Karena tidak semua murid kita ajarkan sama. Tidak semua murid bisa kita perlakukan dengan sikap yang sama. Kadang-kadang sikapnya ada sikap seperti ini, kadang-kadang ada sikap yang lain dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada Aisyah radhiyallahu anha penyebabnya. "Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah?" Apakah saya tidak malu kepada seorang pemuda yang bahkan para malaikat juga malu dengan pemuda tersebut? Masya Allah. Jadi malaikat ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Itu malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena apa? Rasulullah mengatakan, "Inna Utsmana rajulun hayyun." Karena sungguhnya Utsman itu adalah pribadi yang pemalu. Tapi tentunya kita katakan bukan malu dalam menyampaikan kebenaran, tapi malu untuk berbuat maksiat dan malu untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat malu. Ya. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa karena Utsman itu adalah pribadi yang pemalu. Jadi berbeda ya, kalau misalnya Abu Bakar orangnya belak-belakan, Umar bin Khattab orangnya ya tanpa niku-niku, langsung menyampaikan. Tapi kalau misalnya Utsman, beliau adalah pribadi yang pemalu. Wa inni khashitu in adzintu lahu ala tilkal hal an la yablugha ilayya fi hajatihi. Dan saya khawatir kalau misalnya tadi saya ya tidak menutup lutut saya khawatir Utsman itu malu untuk menyampaikan sesuatu sehingga ya baru melihat saya kemudian sudah minta izin. Saking malunya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi di sini Rasulullah SAW sangat memperhatikan bagaimana kondisi karakter dari berbagai sahabatnya, ya, sehingga Rasulullah SAW bisa mudah berkomunikasi dengan sahabat-sahabat beliau. Jadi ini merupakan satu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka tidak salah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, kalau seandainya saya ada putri yang ketiga, niscaya saya akan memberikan itu kepadamu. Dalam sejarah Bani Adam, ya, dari Adam alaihissalam, ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun manusia yang menikah dengan 2 putri Nabi kecuali Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi
Pertama, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menikah dengan Ruqayyah. Ya, menikah dengan Ruqayyah. Kemudian di tahun kedua Hijriah, ya, ketika peristiwa perang Badar, Ruqayyah wafat. Di tahun yang akan datang, di tahun selanjutnya, di tahun ketiga Hijriah atau di tahun keempat Hijriah, Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Ya, kemudian beberapa saat kemudian, baru berapa tahun berumah tangga dengan Ummu Kulsum pun wafat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau saya ada putri yang lain lagi, niscaya saya akan menikahkan dengan kamu. Ini menunjukkan tentang keluhuran dari akhlaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tentunya ketika itu Fatimah, masih ada Fatimah, tapi Fatimah ya sudah mau menikah atau sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disifati oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ada beberapa sifat yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya setelah beliau di waktu duha bersama dengan para sahabatnya menyampaikan ilmu, kemudian beliau pulang ke rumah untuk beristirahat sejenak, ya, maka perhatikan khulasah atau ringkasan dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para istri-istrinya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kana idza khala fi baitihi ma'a ahlihi aliyanun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berjumpa dengan keluarganya, maka beliau adalah pribadi yang paling lembut. Nah, jadi ini merupakan hal yang ditangkap oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wa akramun nas, dan beliau adalah pribadi yang sangat dermawan. Kana rajulan min rijalikum, beliau itu ya sama seperti laki-laki yang lain, illa annahu kana dhahhakan bassaman. Akan tetapi bedanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa tertawa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa tersenyum. Nah, ini merupakan potret yang dipotret oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah kapanpun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu sedih, ya, di waktu senang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa tersenyum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa tertawa, bercandaria, bercengkrama dengan keluarga-keluarga beliau. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah bisa kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang berbicara tentang kegiatan-kegiatan aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dengan mendengar kajian ini bisa semakin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah beliau dan dalam sikap beliau sehari-hari bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya. Baiklah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.